Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kalau pada malam hari ini kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk kita boleh memanjatkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita masih diizinkan Tuhan untuk mengingat saudara-saudara kita semua. Mari kita akan mengawali doa kita pada malam hari ini dengan satu pujian. Bila ku lihat bintang gemerlapan. Dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu semua. Maka jiwaku pun memujimu. Jiwaku memujimu Tuhan, jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Benar Tuhan, pujian yang kami haturkan di hadapan-Mu pada malam hari ini menjadi ungkapan di mana hati kami boleh mengagungkan dan membesarkan nama-Mu, boleh mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh besar, sungguh agung dan sungguh mulia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini Tuhan, Kau masih izinkan kami. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh berserah di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh mengundang Kau hadir di dalam doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Supaya Tuhan, dosa dan pelanggaran itu tidak menghalangi kami untuk kami boleh datang sujud di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa bagi jemaat Tuhan, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah lanjut usia. Juga ada beberapa yang menderita sakit ya. Kita doakan mereka supaya dalam masa seperti ini mereka masih tetap diberikan Tuhan kekuatan untuk menghadapinya. Namun sebelum kita berdoa buat mereka semua, kita akan menyanyikan satu pujian, Jiwaku Terbuka Untuk-Mu Tuhan. Doa untuk Bapak Ibu Hari, kemudian Bapak Ibu Gomez, Bapak Sukardi, Bapak Gunawan, Bapak Singgih, Ibu Samijan, Ibu Thomas, Ibu Ferry, dan Ibu Tumini. Mereka semua yang saya sebut, mereka dalam keadaan lemah tubuh dan mereka butuh kekuatan melalui doa-doa kita. Mari kita nyanyikan satu pujian, Jiwaku Terbuka Untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan,
selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyerahkan keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang ada di gereja kita. Bapak Ibu Hari, biarlah di dalam masa tua mereka boleh tetap terus diberikan kekuatan kesehatan, yang mana saat ini Tuhan juga izinkan mereka dalam keadaan lemah tubuh. Biarlah Tuhan melalui jamahan tangan Tuhan, melalui kekuatan-Mu Tuhan, melalui sentuhan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu Tuhan, sanggup menguatkan dan memulihkan untuk anak-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah sukacita itu tetap terus menyertai di dalam kehidupan Bapak Ibu Hari ya Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan untuk berdoa untuk Bapak Ibu Gomez. Kami percaya dan kami yakin di dalam masa tua mereka pun Tuhan, dengan segala kesetiaan mereka pun juga membutuhkan kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu Tuhan, sehingga melalui itu semua mereka boleh tetap terus diberikan hati yang damai dan sejahtera. Kami percaya Tuhan, Kau tak akan pernah tinggalkan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang terus senantiasa berseru dan berharap kepada-Mu. Kami juga tidak lupa ya Tuhan untuk Bapak Sukardi, Bapak Gunawan, Bapak Singgi, yang mana mereka pun di dalam masa kesendiriannya Tuhan, Engkau juga tidak akan tinggalkan mereka. Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka, Tuhan selalu melawat mereka. Kami percaya Tuhan, setiap mereka mempunyai pergumulan dan kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami hanya percaya bahwa Tuhan Kau pasti menelak mereka satu persatu. Tuhan pasti menolong mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, mereka semua juga anak-anak-Mu. Biarlah di dalam kesendiriannya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan di saat-saat mereka dalam keadaan lemah. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk Ibu Samijan, Ibu Ferry, Ibu Thomas. Kami percaya juga Tuhan, mereka semua juga dalam keadaan sendiri. Mereka Tuhan membutuhkan Engkau. Mereka membutuhkan kasih dan sayang-Mu Tuhan. Mereka membutuhkan pendamping Tuhan. Hanya Engkaulah pendamping di dalam kehidupan mereka. Hanya Engkaulah pembela di dalam kehidupan mereka. Hanya Engkau ya Tuhan penghibur dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka sendiri, mereka tidak akan pernah merasa sendiri karena Tuhan menyertai mereka. Berkatilah kehidupan mereka Tuhan. Mungkin dalam keadaan ekonomi mereka yang saat ini mengalami kelemahan. Tuhan Kau yang akan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Terlebih untuk Ibu Thomas ya Tuhan, yang saat ini benar-benar Tuhan membutuhkan lawatan Tuhan, membutuhkan kasih setia-Mu Tuhan. Karena Tuhanku Yesus, dia yang mengalami lemah tubuh, dia yang benar-benar saat ini Tuhan membutuhkan kekuatan daripada-Mu. Sentuhlah Tuhan, jamalah Tuhan,
sehingga ketiga ibu ini boleh merasakan sukacita yang daripadamu. Kami juga tidak lupa Tuhan untuk Ibu Tumini yang sudah hampir sekian tahun Tuhan, dia juga mengalami sakit. Kami percaya Tuhan, dalam sakit penyakit pun Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan selalu lawat. Tuhan juga sudah sediakan dana untuk membeli obat. Bahkan saat ini, di masa-masa seperti ini Tuhan, kesulitan demi kesulitan, kesukaran demi kesukaran, membuat kami semua mengalami. Kiranya Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami, karena kami semua butuh Tuhan, perlu Tuhan untuk dalam menghadapi hidup ini. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami ini Tuhan sudah dengar, dan Tuhan juga sudah memberikan jalan yang terbaik untuk mereka semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucapkan syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah memasuki doa yang ketiga, yaitu kita akan berdoa untuk program kerja gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk program sinode, yang mana di dalamnya ada persiapan Rakornas yang akan diselenggarakan tahun 2022. Kemudian pemilihan pengurus sinode dan BPYKKI. Dan yang ketiga kebutuhan dana yang digunakan untuk kebutuhan sinode dan YKKI. Kiranya program demi program yang diselenggarakan dan direncanakan ini boleh berjalan dengan baik. Semuanya bisa berjalan ketika kita semua bersatu hati untuk saling mendoakan. Kita akan bersama-sama mendoakan yang pertama, yaitu program kerja untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, masing-masing dari komisi. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Bawa Tuhan dalam setiap doa-doa kita, pujian bawa Tuhan gunung batuku. Juga gunung batuku, bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bawa Tuhan juga, bawa Tuhan juga gunung batuku. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa terus menjadi kota dalam kehidupan kita. Kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan aku percaya akan Dia, Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, Dia perlindunganku.
Katakan aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia. Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia. Tandu selamatku. Aku percaya akan Dia. Dia perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memanjatkan doa yang pertama, yaitu untuk program gereja kita. Bapa kami yang di surga, yang kumuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini, malam yang begitu indah, di mana kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk mengingat kembali gereja kami ya Tuhan, dengan segala program-program yang ada dari masing-masing komisi yang ada. Sekiranya Tuhan sendiri yang boleh tetap terus tolong. Tuhan sendiri yang akan menengok setiap kami ya Tuhan. Sehingga program bukan hanya sekedar program, tapi program itu boleh kami jalankan ya Tuhan, sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk komisi wanita kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan tetap terus tolong. Tuhan yang akan tetap terus memberikan kekuatan, bahkan kelimpahan, perubahan demi perubahan yang ada ya Tuhan. Sehingga melalui komisi wanita ini banyak ibu-ibu yang dimenangkan. Banyak ibu-ibu juga Tuhanku Yesus yang tidak mengenal Tuhan, boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan bagi mungkin ibu-ibu yang mengalami kelemahan di dalam iman, biar melalui komisi wanita ini Tuhan, mereka semua diberikan kekuatan. Tuhan berkati program yang ada ya Tuhan melalui para pengurus, sekiranya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat yang daripada-Mu, supaya mereka benar-benar bekerja untuk Tuhan. Terima kasih Tuhanku Yesus. Kami juga mengingat untuk komisi anak, kiranya Tuhan juga tetap terus memberkati para guru sekolah minggu, para pengurus yang ada. Kami percaya ya Tuhan, melalui mereka semua, melalui guru-guru yang ada ya Tuhan, biar anak-anak kami semua dibangun dan dibentuk iman mereka, dikuatkan ya Tuhan. Sehingga anak-anak yang ada biar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mulai dari kecil ini Tuhan, mereka lebih mengenal Engkau dalam kehidupan mereka. Berkati ya Tuhan untuk komisi anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, program yang ada pun kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa Tuhan untuk remaja. Tuhan juga akan tetap terus memberikan kepada pengurus yang ada di dalamnya Tuhan, sekalipun saat ini masih bertumbuh, biarlah di dalam pertumbuhannya Tuhan, Engkau yang libat di dalamnya. Mungkin melalui para pembina yang ada Tuhan, mereka diberi kekuatan, kemampuan, sehingga ya Tuhan mereka boleh bersama-sama dengan para remaja untuk boleh bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk program kami di KU Kebaktian Umum, kiranya Tuhan juga tetap terus menolong kami semua sehingga para majelis yang ada boleh memikirkan bagaimana kebaktian yang ada ini Tuhan, terlebih di dalam masa ini Tuhan, masa kami mengalami kebaktian secara online maupun daring. Biarlah Tuhan Kau tetap terus memberikan semangat, memberikan kepada kami semua yang libat di dalam pelayanan Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan di dalam pelayanan ini karena mereka melayani untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan untuk sinode kami dengan rencana untuk mengadakan Rakornas yang akan diselenggarakan pada tahun 2022. Tuhan, tentunya Rakornas ini bukan sekedar rapat yang hanya rutinitas untuk dijalankan di sinode kami. Tuhan tolong siapapun, program apapun yang di dalamnya, biarlah Engkau sendiri Tuhanku Yesus yang masuk di dalamnya sehingga program ini benar-benar mengangkat Tuhan apa yang menjadi kesulitan demi kesulitan yang ada di masing-masing unit. Kami juga percaya Tuhan,
orang-orang yang di dalamnya. Tuhan Kau berkati, Tuhan Kau berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan supaya mereka diberikan kesanggupan untuk memimpin di dalam Rakornas ini ya Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga mengingat untuk di mana di dalamnya ada pemilihan pengurus, baik itu dari Sinode maupun untuk BPYKKI, kami pertaruhkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pilihlah Tuhan dan bentuklah Tuhan siapa saja yang duduk di dalamnya, supaya mereka yang duduk di dalamnya itu pun Tuhan, mereka juga memikirkan bagaimana kondisi gereja dan sekolah kami, sekolah seluruh Indonesia ini ya Tuhanku Yesus, untuk sekolah Kalam Kudus. Berikan kepada mereka hikmat Tuhan, sehingga mereka-mereka yang berkenan dan yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan pilih sendiri untuk duduk di dalamnya Tuhan, mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Kami juga tidak lupa ya Tuhanku Yesus, untuk kebutuhan dana yang masih dibutuhkan di dalam program-program yang akan mereka kerjakan. Tuhan, kami sadar, kami tahu dalam situasi yang demikian Tuhan, biarlah Tuhan Kau buka jalan, Kau buka segala kesulitan demi kesulitan itu Tuhan, sehingga mereka pun juga tidak mengalami kesulitan ketika dana yang dibutuhkan itu Tuhan. Dan pada saatnya dan tepat waktunya, cara Tuhan luar biasa kan Kau nyatakan di tengah-tengah mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya ajar setiap kami untuk kami tetap terus bersandar, berharap, berserah hanya kepadamu. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang menjawab seruan doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini, lagi sesingkat ini, biarlah Engkau yang akan menyempurnakan untuk kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita akan menikmati seperti sebelum adanya corona ini. Ya, kita tidak ada rasa takut dan khawatir lagi, dan kondisi ekonomi biar cepat pulih kembali. Mari kita sama-sama doakan bangsa dan negara kita ini, bangsa yang kita cintai, bangsa yang kita sayangi ini, mulai dari para pemimpin, dari Bapak Jokowi selaku Presiden sampai pada garis bawahan. Biarlah mereka semua tetap terus diberikan Tuhan kekuatan dan kesehatan, sehingga di dalam menghadapi atau dalam menjalani roda pemerintahan ini mereka benar-benar diberi Tuhan kesanggupan. Mari kita akan sama-sama menyerahkan doa kita ini dengan menyanyikan satu pujian, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu,
Benar Tuhan, hanya ingin menyenangkan hati-Mu itulah yang menjadi kerinduan hati kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami juga boleh berdoa dan mengingat bangsa dan negara kami. Tuhan, pandanglah, Tuhan ingatlah bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi para pemimpin kami yang ada. Ketika menghadapi masa ini, masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang tetap terus tolong kami. Siapapun kami ya Tuhan, yang Tuhan sudah percaya untuk memimpin bangsa dan negara kami. Mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Awasilah mereka, dampingilah mereka, peliharalah kehidupan mereka. Supaya mereka benar-benar Tuhan, ketika menjalankan tugas yang Tuhan berikan ini, mereka benar-benar menjalankannya dengan penuh takut akan Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan jauhkan ya Tuhan dari mara dan bahaya. Supaya Tuhan, para pemimpin kami boleh memandang dan melihat. Mereka boleh bekerja karena mereka bekerja untuk kami semua, para rakyat yang ada. Kami semua membutuhkan mereka Tuhan. Kami semua membutuhkan kerja mereka. Tolong ya Tuhan, berkati para pemimpin kami, supaya mereka sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekiranya Tuhan, masalah pandemi ini segera boleh pergi dari bangsa dan negara kami ini. Berlalu Tuhan, supaya kami boleh bekerja dan mereka semua boleh bekerja untuk menata kondisi ekonomi kami lagi. Sehingga banyak masyarakat yang ada tidak menjerit karena kelaparan, tidak menjerit karena kekurangan, tapi mereka semua boleh bersuka cita karena Tuhan sendiri yang sudah memberkati bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bertindak, Engkau sendiri yang berkarya untuk keseluruhan orang-orang yang Tuhan sudah percaya di dalam memimpin, memerintah bangsa dan negara kami. Sehingga semuanya boleh merasakan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa-doa kami. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah memanjatkan doa-doa kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Julius. Mari kita akan menyanyikan pujian, Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku
akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah, akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu, saudara sekalian, saudara yang terkasih, mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan renungan firman pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada kami, bahkan sampai pada hari ini kami masih menerima anugerah dan kebaikan daripada Engkau. Di malam hari ini kami juga akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau berkarya untuk mencelikan mata rohani kami supaya kami dapat mengerti, terlebih lagi kami dapat menjadi pelaku dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami serahkan firman Tuhan, kami semua yang mendengarkan dan merenungkannya di dalam kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Matius pasalnya yang ke-20. Matius pasal yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk membuka di rumah masing-masing bagian firman Tuhan. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Yang sudah menemukan katakan yes. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua, demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara,
aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa kita baca hari ini ya. Dikisahkan ada 5 kelompok pekerja, yaitu kelompok pekerja yang pertama adalah kelompok pekerja jam 6 pagi, di mana mereka ini adalah satu-satunya kelompok pekerja yang punya kontrak dengan pemilik anggur. Dan mereka sepakat antara pemilik anggur dan para pekerja untuk bekerja 1 hari dan mereka akan dibayarkan 1 dinar. Itu kesepakatan. Dan kemudian kita melihat ada 4 kelompok pekerja lain yang ditemui oleh pemilik kebun anggur pada jam 9, kemudian jam 12, jam 3, dan jam 5 sore. Mereka ini tidak punya kontrak apapun. Dan pemilik kebun anggur berkata, aku akan memberikan apa yang pantas kuberikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut beberapa komentar Alkitab, dikatakan bahwa pekerja-pekerja ini, baik itu yang datang jam 6 sore, baik yang itu datang jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak punya pekerjaan atau orang-orang yang menganggur. Dan kita bisa melihat bahwa kemurahan hatilah dari si pemilik kebun anggur untuk mempekerjakan mereka. Bapak Ibu bisa melihatnya di ayatnya yang ke-9 dikatakan mereka itu sedang menganggur di pasar. Bahkan dikatakan di ayatnya yang ke-5 pada waktu yang ditemukan para pekerja yang bekerja jam 12, jam 3, dan jam 5, mereka itu adalah orang-orang yang menganggur. Jadi ketika mereka dikasih pekerjaan, seharusnya mereka sudah begitu bersuka cita. Mereka sudah sangat senang. Kenapa? Karena punya pekerjaan, sehingga mereka punya penghasilan untuk memberikan kebutuhan bagi keluarga mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini termasuk kepada semua pekerja yang sudah diminta bekerja oleh tuan tanah ini atau pemilik dari kebun anggur ini. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana upahnya. Diceritakan pada waktu jam 6 sore ketika hari masuk malam, tuan pemilik kebun anggur itu berkata kepada mandurnya, bayarkanlah upah itu kepada mereka. Dan dipanggillah pekerja-pekerja yang terakhir yang datang jam 5 sore. Dan mereka mendapatkan upah yang pantas menurut kemurahan hati, kebaikan hati dari tuan tersebut, yaitu 1 dinar. Dan kemudian pada waktu itu diberikan upahnya, orang-orang yang di belakang, khususnya yang terdahulu, yang sudah datang lebih awal jam 6 pagi, mereka berpikir, wah, kalau yang datang jam 5 sore aja kerja cuma 1 jam dapat 1 dinar. Kami ini jam 6 pagi sudah kerja. Dari pagi, siang, malam kami bekerja begitu keras, bahkan di bawah sinar matahari begitu terik, pasti kami dapat upah lebih baik. Tapi ternyata cuma dapat 1 dinar saja. Dan disitulah mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut, mereka mulai marah dan bertanya kepada tuan rumah atau kepada tuan pemilik dari kebun anggur itu. Tapi tuan itu berkata, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita melihat ada ketidakadilan menurut dari para pekerja. Mereka merasa diperlakukan tidak adil karena menurut aturannya dunia begini Bapak Ibu ya, kalau kita bekerja lebih banyak berarti upahnya harusnya lebih banyak. Itu dunia berpikir seperti itu ya. Kalau orang bekerja waktunya lebih sedikit pasti upahnya lebih sedikit. Cara berpikirnya seperti itu. Mereka menyangka kalau mereka bekerja dari pagi sampai sore akan dapat lebih besar, tapi ternyata tidak. Ukuran dunia digunakan untuk mengukur kemurahan hati Tuhan, berbeda.
Nah disinilah sesuatu yang luar biasa kita temukan bahwa baik itu pekerja jam 6 pagi, pekerja jam 9, pekerja jam 12, pekerja jam 3 petang, pekerja jam 5 petang, sebenarnya mereka ini pada dasarnya adalah pengangguran. Yang kemudian mendapat kemurahan hati, mendapat anugerah bisa bekerja dan sehingga mereka mendapatkan upah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian dari perumpamaan kebun di anggur ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa kita ini semua adalah orang-orang yang sama dengan mereka. Ada yang mulai dari awal kecil sudah kenal Tuhan, melayani Tuhan. Ada yang mungkin sudah berusia 30-an, ada yang mungkin berusia 40-an, ada yang berusia 50-an. Bahkan mungkin ada orang yang 1 tahun sebelum meninggal baru mengenal Tuhan dan melayani. Itu memberikan gambaran kepada kita. Siapapun kita, panjang atau pendek pun kita melayani Tuhan, upah kita tetap ada Bapak Ibu. Dan dikatakan itu adalah semua anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perumpamaan ini sebenarnya adalah memberikan respon dari pertanyaan tentang Petrus. Di dalam pasalnya yang ke-19 ayat 27 sampai yang ke-30 kita akan baca. Dikatakan demikian, Matius pasal yang ke-19 ayat 27, kata Petrus, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan juga duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah jawaban dari pertanyaan dari Petrus. Petrus bertanya, kami sudah mengikuti Engkau, apa yang kami dapatkan? Tuhan Yesus mau mengatakan, engkau sudah mengikuti aku, engkau akan mendapat upahnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang perumpamaan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita ini sudah dapat upahnya Bapak Ibu. Belum masuk kerajaan surganya sudah dapat upahnya. Yaitu apa Bapak Ibu? Anugerah keselamatan. Kita bukan hanya mendapat anugerah, tetapi juga kita mendapat kelimpahan kasih Allah hari demi hari. Waktu demi waktu sampai hari ini kita masih bisa bekerja, kita bisa melakukan tugas kita masih bisa hidup, kita masih bisa bernafas, kita bisa menerima semua yang baik itu. Digambarkan di dalam pasal yang ke-20 itu adalah 1 dinar upah yang kita dapatkan. Belum masuk surga Bapak Ibu, hidup di dunia pun kita sudah dapat upahnya, yaitu anugerah dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, perumpamaan ini mengajarkan kita tentang apa? Yaitu tentang bersyukur. Kadang-kadang kita sebagai manusia suka membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Kita suka membandingkan peristiwa yang kita alami dengan peristiwa orang lain. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, orang lain punya itu, saya cuma dapat ini. Orang lain berkelebihan, saya cuma begini. Orang lain berkecukupan, saya cuma seperti ini. Kita sering membandingkan, wah orang lain sukses, saya kok cuma seperti ini. Wah orang lain kok hidupnya baik ya, saya kok seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita melihat ketika kita membandingkan itu, kita adalah orang yang berkekurangan dibandingkan mereka. Mereka lebih baik, kita lebih sedikit. Mereka lebih hebat, kita tidak. Mereka luar biasa, kita biasa saja. Mereka kaya, kita tidak. Mereka berkecukupan, kita kok kayaknya pas-pasan. Seringkali kita membandingkan dan hasilnya adalah kita merasa kekurangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini melalui firman dalam Matius pasal 20 mengajarkan kepada kita bahwa upah itu sudah diberikan. Kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, hari ini kita masih hidup pun itu sudah anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mensyukuri apa yang kita sudah terima. Kenapa? Karena dengan bersyukur kita menerimanya, kita menyimpannya, kita mendoakannya, kita mengucapkan syukur. Kemudian Bapak Ibu kita terima dengan hati yang gembira. Itu akan membuat kita menjadi orang yang bersyukur.
penuh dengan kemurahan. Bukan menjadi orang yang suka melihat orang lain dan kemudian iri hati. Melihat kelebihan orang lain dan iri hati. Melihat apa yang orang lain punya dan iri hati. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Anugerah itu diberikan kepada kita semua. Kenapa kita harus membanding-bandingkan? Kalau kita sudah terima seperti itu, ya itulah 1 dinar yang kita terima. Kalau ada orang lain menerima lebih, ya itulah 1 dinar yang dia miliki, yang Tuhan berikan. Anugerah itu cukup bagi kita, asalkan kita mau bersyukur dan tidak iri hati kepada apa yang orang lain miliki. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga melalui renungan hari ini kita diingatkan kehidupan kekal yang sudah Tuhan berikan, kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan. Semua anugerah yang kita sudah terima sampai hari ini, meskipun itu tidak sebanding dengan orang lain miliki, tapi ingat itu adalah 1 dinar yang kita sudah terima dari Tuhan. Itu upah kita yang sudah kita terima dari Tuhan. Semoga kita bisa bersyukur, menjalani hidup ini dengan penuh terima kasih, sehingga hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kami hari ini diingatkan kembali untuk bersyukur dan berterima kasih atas semua yang sudah kami terima. Dalam hari ini ketika kami berdoa, kami juga akan berdoa bersama-sama dengan penuh ucapan syukur atas semua yang kami sudah alami, yang kami lewati, bahkan sampai kepada hari ini dalam segala kesulitan dan tantangan yang kami hadapi. Bahkan yang ketika kami berdoa pun belum Engkau jawab. Tuhan ajar kami untuk penuh dengan pengucapan syukur, hati yang penuh dengan kemurahan, hati yang tidak dipenuhi dengan iri hati, bahkan melihat orang lain, melihat kebaikan orang lain, bahkan melihat keberhasilan orang lain. Kami tidak menjadi iri hati, tapi kami melihat bahwa itu anugerah Tuhan bagi mereka. Dan kami belajar untuk melihat hari ini bahwa semua yang kami terima itu lebih daripada cukup yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah doa-doa yang kami naikkan hari ini mengingatkan kami untuk belajar mencukupkan diri, untuk belajar untuk menerima semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami serahkan doa, ucapan syukur kami hari ini hanya kepada nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di akhir dari ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih untuk bangkit berdiri dan menerima berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Biarlah kita menerima karunia dari Allah, damai sejahtera dalam hidup kita hari ini sampai Maranatha. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah persekutuan hari ini selesai. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.